Beta awalnya itu memang jalan Tuhan. Beta jalan saja. Lama-lama beta ada niat untuk bantu ini gereja. Misalnya beta ini gereja, apa yang beta bisa buat? Beta berawal dari papa nama gereja. Intinya bahwa apa yang beta bisa buat, beta buat. Dan beta sudah ada pernah berpikir bahwa beta buat untuk nanti dong pilih beta. Beta ini waktu melayani itu sampai di penjatuh kampanye resmi, soalnya ada apa nih? Ada Bepo Adi datang kasih ini uang 5 juta lu pakai tambah untuk operasional. Ini 5 juta sih kuat ini. Beta Om datang kasih 5 juta nih pakai. Ada yang datang 100. Kakak Diksi, Siap. Berikutnya begini Kakak Diksi. Setelah proses yang keras, ditempa kehidupan yang keras, Kakak Diksi niat atau latar belakang ke politik ini ceritanya ke mana? Jadi beta setelah selesai, beta pertama beta kerja, beta prinsipnya ini beta urus Tuhan punya dulu. Urus Tuhan punya dahulu. Tuhan punya, beta dahulukan, beta aktif di gereja yang awalnya beta potong gereja Jumat jemaat atau jemaat Shalom Sinu, itu jemaatnya itu Kefas Nasi. Sambil beraya dong sampai situ. Dia bilang maksud ingat tuh, potong ini jago-jago, potong berdiri kuat, potong bisa semua hanya karena Tuhan. Dia potong mau sibuk karena mana macam, harus bagi waktu untuk Tuhan. Dari situ terus mulai baiko. Jadi beta waktu sampai beta pun gereja ini masih kasar, masih tembok manual, tembok sah belum plester. Beta berusaha rangkul sandong sampai potong bisa dapat duit potong plester, pacian keramik sampai plat. Itu berapa kakak? Itu jemaatnya? Itu jemaatnya sekitar 80-an kakak. 80-an kakak. Kamu kakak, cuman kan Om tahu, potong di kampung ini kan anak yang bisa sedikit cuma rantau toh, jadi potong ya mau harap muda ya paling potong bisa dapat yang anak SMP dong, nanti boleh mau tarik orang tua dong. Jadi beta berusaha sampai beta tarik yang mantan api dong juga. Habis itu teman-teman pemuda yang suara 1 anak 2 anak 3 anak juga gabung, jadi beta ajak dong gabung. Jadi potong pelan-pelan tata Tuhan pun. Belum ada niat sama sekali, soalnya ada mimpi politik. Soalnya ada mimpi. Beta kan dulu kan tujuannya beta bisa dapat sarjana guru dan beta bisa jadi guru. Soalnya ada mimpi. Nanti waktu tahun 2019 masih bulan 2018 lah, 18 bulan 11 dong. So mulai ada waktu pemilu kada, pemilihan bupati. Nah, beta memang orangnya dari dulu, beta memang sudah tergabung di organisasi, artinya istilahnya organisasi manapun untuk sebagai aktivis, tetapi beta tertarik dari politik dan ya artinya dia mengalir sendiri. Ya sudah, beta waktu mengajar di SD juga, beta rasa kayak kurang pas. Beta pernah minta menghadap kepala sekolah SMA negeri A itu pas untuk minta masuk, dia bilang full, sudah bisa masuk. Karena beta rasa kalau beta mengajar di SMA, beta rasa agak pas. Umumkan karena anak muda toh. Umurnya juga agak ini juga aja potong. Ini mengajar SD ini. Ya sudah, beta ikut kampanye sampai proses pemilu kada jadi. Pak Epi Tahun dan Pak Ami Konai terpilih waktu itu masih masalah kasus. Beta tim inti juga, salah satu tim inti dalam perkara di Mahkamah Konstitusi waktu sama-sama. Jadi di sana untuk saksi. Jadi dalam proses pemilu kada itu beta belajar banyak hal tentang ini politik ini. Ya sudah. Manajemen, administrasi dong ini semua. Cari tahu bagaimana untuk mendaftar diri di partai politik, bagaimana selesaikan diri, dia administrasi di KPU apa saja dan dia pun istilahnya biaya-biaya yang harus siapkan kemana-mana. Ya sudah, gabung jalan saja. Sebelum gabung, setelah Pak
Pak Epi dan Pak Ami terpilih dan semua mereka dilantik, beta ditawarkan untuk gabung di Berkarya. Partai Berkarya. Partai Berkarya waktu itu ketua DPD-nya Pak Loi Tahun. Sudah gabung karena kebetulan Pak Bupati dan Pak Ketua Partai, Ketua DPD-nya Berkarya kan masih ada kakak adik kan bapak kakak adik. Gabung di situ. Waktu beta omong nih itu untuk maju, itu juga beratan. Ibu tuh ngomong lama. Itu bilang, kok apa sarjana pendidikan? Suguru. Bapak su jadi penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama. Kan berpotong, notabene kan harus mengundurkan diri. Ya, harus. Jadi omong nih itu Soalnya setuju. Itu setuju. Jadi beta bilang begini, Mak. Pertenduan ini kan keluar pagi, pulang malam, pulang sore, butuh aktivitas tambahan soalnya ada. Istri PNS, itu PNS. Kalau butuh hanya makan, mak pun gaji. Kita bergantung di mak juga terus kita perasaan. Bermak pun gaji yang 2 juta lebih sudah cukup juga untuk kebutuhan. Butuh tiap bulan, butuh bayar utang masih ada kios tuh nah. Jadi biar kita gabung saja. Asal mak soal boleh gade SK. Soalnya boleh gade SK. Soalnya gade SK supaya kalau beta sudah jadi itu SK gade. Ambil duit sedikit kredit pick up kok, bajalan bawang, bajalan pasar, jual bawang kok. Planning day. Itu siap memang. Atau jual air kok. Sudah. Itu mau waktu nomor doa jalan saudara. Beta mulai jalan aja kawan pemuda, kawan ada Anis Cu, Adi Okto. Beta Timo waktu itu berapa sah? Anak muda semua. Om Yan Timo, Om Soleh, Nabu, Om Aksi, Benu, itu tentu sekitar 7-8 orang berjalan. Dengan maaf, modal soalnya ada. Sama sekali soalnya ada. Jadi beta awalnya itu memang jalan Tuhan. Beta jalan saja. Lama-lama beta ada niat untuk bantu ini gereja. Misalnya beta pilih gereja. Apa yang beta bisa buat? Beta berawal dari papa nama gereja. Nah, apa nama gereja waktu itu kan masih 200-an dong, 250. Beta pesan saja pembener, iki baru beta andong, paku jadi papan bab. Potong 3 gereja, menyanyi. Nah, 1-2 lagu, ais keluar potong pasang di orang tua dong. Begitu. Ais itu ada pembangunannya dia di mana? Ada beta gereja, beta notabene beta Protestan. Beta lahir bisa di Protestan, dibaptis di Protestan. CD juga semua nikah Protestan, tetapi beta bantu Katolik juga. Beta soalnya ada, beta bantu. Soalnya beda-bedakan kok begini. Beta soalnya perlu beda-bedakan. Intinya bahwa apa yang beta bisa buat, beta buat. Dan beta soalnya ada pernah berpikir bahwa beta buat untuk nanti dong pilih beta. Soalnya ada. Jadi suatu saat ada satu gereja namanya Musafir Hakwenu di Desa Tumu di Amat Utara. Dia pemimbar ini mimbar kayu yang tahun 80-an. Om Boban tahu dia fufuk. Jadi penanggung jawab dia gereja kalau dia berkhotbah itu dia mesti tahan di tembok. Dia takut terbanting. Sugoyang. Dan itu mimbar sama sekali beta son tahu. Beta son lihat. Itu gereja juga agak di dalam juga. Ya beta son tahu. Beta pun penanggung jawab Om Iskel Cu ini. Dia mimpi. Dia bilang begini, pagi dan tahu beta. Anak Anmone, orang soal bilang Anmone, anak. Beta tadi malam beta tidur, ada orang kasih tahu beta. Kayak ada orang datang kasih tahu beta bilang, Diksi Garuda itu suara tetapi ada di mimbar gereja Musafir Hakwenu. Diksi Garuda. Wih, dia datang kasih tahu beta, wih, Tuhan ini bisa ke mana? Ya soalnya beta mimpi begitu. Ya sudah, beta ajak kawan-kawan, coba potong bikin di papa nama gereja. Potong gereja situ, potong pasang, sampai potong dia itu mimbar. Ada apa ini mimpi? Betul omongan setelah sampai sana beta itu mimbar, fufu. Susun Indonesia son layak pakai so tahun 80-an lo bikin. Jadi sudah, beta pulang, beta bergumul, beta cari bagaimana beta cari uang. Itu kasih beta uang waktu itu sekitar 1 juta lebih. Beta tahu, beta lupa beta dapat itu uang sisa dari mana. Beta beli semen 25 sak. Beta pinjam om oto pick up, potong
pi botong tidur situ sampai itu mimbar harus jadi Selesai. harus jadi. Jadi botong kerja di mimbar ini botong pakai senter karena gelap di situ listrik belum ada. Pokoknya pelita, lilin, apa saya yang bisa jadi Penerangan pokoknya seadanya. apa saya botong bisa kerja. Ya sudah. Nah botong dan kawan-kawan dong kerja di mimbar juga. Dan juga bayangannya untuk bikin di mimbar bentuk perahu ini belum terlalu mantap. Jadi sudah botong bikin jadi mimbar. Kerja 2 hari 2 malam dan jemaat situ tetangga dong majelis dong terus itu botong kerja jadi itu mimbar. Setelah habis ada semen kelebihan sekitar 10 sak. Orang tua di situ bapak tuan suruh beta bawa pulang. Beta bilang bapak ini hasil nih beta dapat dari beta kekurangan. Beta dan bini beta saudara yang datang nih waktu susah bayang. Kalau datang di sini kurang beta akan upayakan untuk penuhi. Tapi Kalau lebih beta coba pulang. Karena beta sumbawa untuk ini tanpa. Sudah kerja. Beta beli oker uang masih lebih beta beli oker 1 ember besar beta beli oker yang kawan-kawan tembok tinggi jadi betul sambung bambu ke betul oker ais betul pulang beta pung saudara pisang bayang di ada tanpa ibadah besar kursi utama dikasih tahu rumah ibadah pun kekurangan beta berdoa Tuhan kasih beta berkat beta harus buat sesuatu dalam kekurangan beta harus penuhi jadi bikin botong pester acian dan rumah doa botong buka dasar begitu sah. Jadi beta pada prinsipnya beta dahulukan Tuhan punya urusan bepo nasib kemudian dulu bisa pikir itu sudah botong pi membangun dari situ mulai mulu orang mulai tahu adik botong pung ini ada begini bantu kok beta baru upaya jalan begitu terus jadi pada saat waktu kampanye resminya itu kan kampanye kan kita pun titik-titik dan jadwalnya itu harus kotong kasih masuk di Polres. Polres terbitkan dulu baru turun untuk bawa sebagai dasar sampai panas sementara rata bagus kasih tunjuk. Jadi beta waktu taruh titiknya itu titik hanya ada kenalan kawan lu bisa terima beta kok bisa susah sendiri situ. Dong iya beta taruh. Nah beta waktu itu 57 titik. Jadi memang beta boleh bilang ya cukup gencar juga kerja. Jalan sosialisasikan diri dengan keberadaan. Jadi awalnya itu sebelum itu kakak, bawang-bawang, beta ini waktu melayani itu sampai di penjatuh kampanye resmi, soalnya ada apa-apa nih. Susahnya ada apa-apa. Dia potong rapat dengan. Nah awalnya yang beta maju itu, yang keluarga semua bilang mau tuh, beta om dong bilang, kok ini anak ini sudah apa SK dari Depa. Piring sudah nasi sudah piring. Ya terjun di politik lebih ke apa? Sudah beta hanya jalan yakinkan kedong. Lama-lama udah mulai datang turun tangan, mulai ada yang datang 100. Om Deksi ini tambah-tambah ini. Siap. Jadi sudah terakhir sudah. Ada Bepo Adi datang kasih jadi uang 5 juta lu pakai. Tambah-tambah untuk operasional. Ini 5 juta sekuat ini. Beta Om datang kasih 5 juta dipakai. Ada yang datang 100. Ini dong supaya jangan kelewatan. Baliho dong kartu nama dong. Kita waktu itu baliho kebetulan motong beta 1 nomor urut dengan Pak Teos Liu. Jadi dia nomor urut 1 partai berkarya urut 1 provinsi, calon DPR provinsi. Jadi beliau cetak, dia gandeng. Kartu nama juga gandeng begitu. Tapi yang lain beta cetak sendiri. Cetak dari yang bisa. Beta ada buat kicik-kicik dong yang 50.000, 70.000 dong yang kicik-kicik sah. Intinya dia sampai. Sudah. Jadi mulai gencar jalan. Isunya banyak. Terlalu banyak beban. Beta lawan mantan camat ada berapa? Itu sudah yang beta mau tanya nih begini. Dia punya saingan rival nih. Kepala dinas, mantan camat. Dengan maaf yang kakak Diksi ini yang ocong misal kau bilang nih di 00 misalnya. Betul. Dan ya itu sudah Tuhan mencari mau mana? Beta ya puji Tuhan beta kas kaladong di dompong desa. Basis. Beta kas kaladong. Walaupun beta lewat sedikit tapi beta anggap kas kaladong.
Jadi waktu sosialisasi diri do anggap ini anak kecil bisa apa? 33. Waktu itu beta masih 36. 37 dong. Anak kecil. Anak kecil. Bisa. Itu Deksi itu. Dia dari partai kecil begitu. Partai kecil pertama kali terjun. Partai berkarya. Kontestasi. Partai berkarya, partai kecil. Itu isu yang normal. Itu dia baru wisuda kemarin 2013. Kok dia mengerti apa soal politik? Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Dan beta paling suka tantangan omongan karena memang motos hidup di jalan nih. Dari jalan, pengalaman jalanan ini bikin tambah. Dari jalanan ini. Oh ini. Konjak lema motor dan pukul. Om Robin kanan pernah pukul beta sekali. Itu gara-gara minta berapa? 2.000. Beliau kemarin waktu Om Robin wawancara Om Robin Situa. Jadi ya dari motor dari jalan itu. Dan beta pun bapak karena pemabok penjudi setelah sebelum pensiun itu kan pemabok penjudi. Jadi botong jarang dapat nasihat omongan. Botong nih ilmu dan nasihat ini botong dapat dari orang lain, dari jalanan, dari pergaulan, dari pengalaman hidup. Kenal orang, botong mulai belajar. Dia pun cara begini. Jadi dari situ botong ilmu botong dapat dari jalan. Dapat nasihat dari orang tua itu jarang sekali dan susah sekali. Dan memang percaya. Ternyata motor di jalan ini son salamannya motor. Yang orang dulu bilang, kok hidup di jalan menjadi apa? Tapi ya, memang orang bilang sekolah jalanan. Sekolah jalanan. Jadi sudah beta sosialisasi diri. Nah pada saat itu waktu itu verifikasi faktual di KPU provinsi ada beberapa partai yang kepengurusannya tidak lengkap di semua kabupaten di seluruh NTT. Termasuk partai berkarya, ada beberapa partai. Jadi ada koran yang tulis itu partai berkarya tidak lolos verifikasi, tidak diikut sertakan dalam pemilu. Wah ini berat, isu baru lagi. Mau ke mana? Beta tidur hampir siang, beta orang datang ke toko. Kakak ini datang hampir siang. Wah ini ke mana? Ini kerja ini baru. Suhari baru ini partai sudah lolos. Nah awalnya beta suka itu berita, hanya beta baca online, hanya beta lupa kasih tahu dong. Bahwa ternyata yang sudah lolos ikut peserta pemilu 2019 itu hanya beberapa kabupaten saja yang kepengurusannya tidak tuntas begitu. Jadi kita jelaskan baru mengerti. Tetapi itu isu sudah tersebar. Jadi betul anak-anak mesti jalan atau sama-sama jalan untuk klarifikasi kembali. Dan itu susah kan? Susah sekali. Jadi don cetak spesimen surat suara contoh untuk coblos kan motor di kampung itu harus spesimen jelas kalau semangat dipilih. Iya. Lo cetak tuh itu partai berkarya itu harus coret di tinta merah. Jadi tingkat kepercayaan orang selama itu kekotong percuma botong pilih Deksi juga di partai suka luar juga mau karman. Jadi botong jalan klarifikasi puji Tuhan botong jalan. Dan waktu itu beta targetnya beta berdoa Tuhan beta sudah bikin pernyataan mundur dari guru honor. Nah, Tuhan dan jangan bikin malu sembeta supaya Tuhan pun nama jangan orang olok-olok. Wah luar biasa. Pemboban partai berkarya dong bilang partai baru 8 kursi di dapil 3 partai berkarya dapat kursi keempat. Dapil 3. Setelah itu baru Hanura, baru PAN, PKB dan belakang partai yang doa angka partai kisi. Peta suara murni 1249, keseluruhan total 3464 kursi keempat. Kakak Deksi ini omong-omong komisi 4 ya? Kita komisi 4. Pendidikan kesehatan, dinas sosial, rumah sakit umum, mitra. Ada 14 mitra. Sumber yang Om Boban dapat nih Kakak Deksi. Ya ini kota harus omong. Siap. Kakak Deksi pengalaman sebagai guru honor. Siap. Dan sekarang mitranya kebetulan pas. Komisinya pas pendidikan. Kakak Deksi. Dan Kakak Deksi angkat Dompuha. Siap. Itu ceritanya ke mana? Saya di komisi 4. Karena namanya kita baru ngomong. Walaupun kita harus belajar dulu. Saya mulai ikuti. Nah, ternyata suara guru honor ini memang disuarakan tetapi kurang. Nah, apa yang saya mau berbuat
untuk guru honor yang notabene dulu saya guru honor yang Pernah merasakan itu. Jadi rapat-rapat di sidang paripurna beta selalu angkat omongan. Suatu saat waktu ada konsultasi ke Kementerian Pendidikan, di sana kebetulan di dalam ruangan Pak Kabit di kementerian itu, kebetulan adminnya masih muda. Beta dekat sendiri, beta tanya, itu orang Batak, tulang, tolong dong dibantu data guru honor TTS. Setelah data itu dikasih, ternyata hanya 200-an lebih, 253 tidak salah. Kita mau bertanya, data dinas PK, datanya kita guru honornya ada 6.008 orang, TK, PAUD, SD, SMP. Itu belum SMA, kalau SMA kewenangan provinsi. Iya. Sudah, kita mulai cek, ternyata NUPTK. Apa nih? NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Nah itu sebagai SIM guru. Istrinya orang supir mesin oto. Nah kalau sebenarnya NUPTK itu berarti datanya dong itu tidak masuk di kementerian. Database-nya tidak masuk. Sudah, putuslah Dinas PK Kabupaten TTS ke kementerian untuk minta di aplikasi Dapodik itu turunkan dari BKS Bupati ke SK Dinas. Jadi sudah teman-teman guru honor puji Tuhan dong dapat masuk semua. Jadi sekarang ya puji Tuhan dong bisa dapat tembung hak dari dana bos dan lain-lain itu sudah bisa lain-lain dapat terpencil dan tunjangan lain-lain. Ya luar biasa. Kakak, sekarang kau tunggu omong, kau semua masuk di topik-topik terakhir. Siap. Kakak harapan. Kakak dengan usia 38 tahun ini harapannya apa? Terus politik atau ada? Ya, beta terus terang omongan beta pengharapan sekarang. Ya Tuhan selalu kasih kekuatan, itu pasti penting. Umur panjang dan karir politik, beta pun karir politik ke depan tuh beta serahkan di Tuhan. Serahkan di Tuhan. Jadi ya memang dalam politik itu pasti ada saingan. Dalam politik omongan pasti ada yang suka tidak suka. Itu hal biasa. Jadi saya pada intinya mengalir saja, apa yang saya bisa bantu saya bantu. Saya jalan saja, mengalir seperti apa saya bantu. Tetapi tentu ya saya berharap kalau bisa ya umur panjang tetap kesehatan terdapat. Dan saat ini juga puji Tuhan beta cicil tanah sedikit-sedikit di mata suada, di kaditis suada, dan itu beta pun tekad omongan beta bangun itu kos-kosan untuk beta kasih tinggal anak dari kampung tinggal gratis yang kuliah dong untuk sekolah karena luar biasa. Beta terus terang beta dulu nih mama kos baterai beta tiap hari gara-gara ongkos terlambat. Soalnya motor ulang lagi ini pengalaman ini. Beta suara di posisi ini puji Tuhan beta harus pakai yang Tuhan kasih sekarang untuk bagaimana caranya untuk bisa bantu beta pada adik besar lain yang membutuhkan. Terakhir kakak sedikit siap pengalaman rohani luar biasa. Jadi memang kalau beta ikut Tuhan ini sebenarnya bukan karena mau rajin gereja sah. Kalau beta prinsip lain, beta kadang mungkin orang berpikir dia jarang gereja. Orang kadang mungkin pikir begitu. Tapi kalau beta omongan, beta soal gereja itu, beta kalau pergi gereja omongan, kalau beta punya hati betul-betul siap untuk beta gereja berarti. Kalau beta sosial tersentuh. Tahu kenapa? Karena bagi beta kalau beta pergi di gereja lalu beta sudah siap hati batin betul-betul, beta sampai gereja lalu beta harus lihat jemaat, nanti jemaat Kristus sekarang ada yang kadang bising, kadang bawa anak kecil ribut pada saat ibadah mengganggu. Beta terus terang omongan beta kalau berdoa di Tuhan tuh, beta harus betul-betul siap. Jadi beta kadang itu kalau su bilang bapak di gereja memang maaf itu maaf beta sudah tahu. Jangan buat beta anak sudah tahu. Karena beta memang terkadang kalau beta hati sudah siap, beta memilih lebih tenang di rumah. Beta buka ini khotbah di YouTube, beta nonton, beta hayati tenang-tenang sendiri. Beta rasa dapat sekali dari Tuhan di hari itu. Nah, begitu. Jadi beta untuk soal iman ya masing-masing kita ngomongnya. Beta begitu. Beta pada prinsipnya beta tetap ada di dalam Tuhan karena beta ada sampai sekarang ini karena Tuhan.
Ini penjual kue, penjual ikan, penjual tempe tahu. Luar biasa kan. Loper karo, koran Luar jadi biasa. anggota DPR dia Om Boban Luar biasa. Tuhan angkat yang beta dari bukan sapa-sapa orang dong sana anggap. Om Boban beta waktu lolos anggota DPR banyak yang menangis. Termasuk beta Bapak Kos, Sapa Serama Retno, di Kebaharapan di Sambol, Om Boy, dia menangis. Beta Mama Wangsir yang dulu beta jual kue dan dia di Boknase, dia dengar dia menangis. Ini bisa kodiksi, bisa sampai su anggota dewan. Kan waktu itu kan setelah pleno penetapan akhir itu kan di koran kan orang cari tahu, Soe di sap-sap yang lolos, Keva di sap-sap, Kota Kupang di sap-sap. Pasti orang penasaran. Ketika dia lebih penama, orang telepon menangis lama baru bohong. Beta hanya beta kasih kuat pembatin untuk beta sesuatu. Beta jadi komandannya sudah bilang ini Tuhan Soator, ini kita pemberkat begitu. Itu menangis karena don't tahu. Beta Asrama Retno itu dia pemilik nama Ibu Dewi Nope. Itu mama kos paling mengerti. Soalnya bayar kos sampai berbulan-bulan dia sudah pernah tanya. Nah, sekarang dia guru honor dan beta ada perjuangkan di Penasih lewat beta ada di Komisi 4. Jadi luar biasa ya, omongannya. Luar biasa. Kakak Deksi, Siap. terima kasih. Suka si luang waktu. Siap. Di Kupang jadi beta tangkap tadi. Ceritanya beta tangkap Kakak Deksi. Tolong jadi tamu di narasumber di Om Boban Channel. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Kakak Deksi terus suarakan aspirasi. Terus jadi inspirasi untuk anak muda. Sehat selalu Kakak Deksi. Sehat selalu. Amin. Salam. Salam alaikum Kakak Deksi. Salam alaikum. Dan beta Om Boban, beta sangat mendukung ini channel Om Boban. Kenapa beta harus dukung? Ini channel luar biasa. Kan batasnya. Ini orang berpikir dapat ide dari mana? Yang orang lain batasi mau bikin channel komedi, sedangkan ini channel yang sangat mendidik luar biasa. Terima kasih, kehormatan bagi beta. Ju merasa sangat terhormat. Beta kehormatan bagi beta. Ada di studio Om Boban. Iya. Bukan studio, ini bengkel. Bengkel yang ke depan aja. Amin. Beta doakan teman-teman yang lain yang mungkin nanti sebentar nonton atau yang nonton Om Boban channel yang lain-lain, dukung usaha. Ya, tinggal like, subscribe, berbagi lagi, komen. Kan ya, karena kita sedikit berbagi. Karena terus terang beta suka juga konten-konten yang lucu-lucuan, tetapi kadang juga kurang merasa kurang pas karena konten itu terlalu banyak orang buat. Tapi di Om Boban Channel, luar biasa. Kehormatan untuk beta Kakak Deksi. Orang di jalan banyak yang sudah wawancarai. Ketika beta nonton Ame, luar biasa. Ini semacam suatu kesaksian hidup. Iya. Ya terima kasih untuk Om Boban Channel. Sama-sama. Doakan Om Boban selalu diberi kesehatan, keluarga, adik-adik dong. Tuhan jaga dan beta dorong Om Boban terus berkarya. Amin. Boleh berhenti. Amin. Mau dapat tantangan karena mana? Siap. Harus jalan. Siap. Karena beta yakin ini channel suatu saat dia akan menjadi besar. Amin. Menjadi sumber berkatnya sendiri. Amin. Salam alaikum. Ya, salam alaikum Kakak Deksi. Ya, Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke.